Salam Ibu dosen, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat kesempatan ini, saya Ida Kristianingsih akan mempresentasikan tentang penyelidikan kelompok kitab Taurat yang diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9, kisah tentang ular tembaga. Dari hasil penyelidikan saya tentang Bilangan 21 ayat yang keempat, ini bangsa Israel melakukan perjalanan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa Israel tidak dapat lagi untuk melakukan apa-apa di dalam perjalanannya. Ketidakpercayaan dan sungut-sungut atau protes itu muncul dari bangsa Israel dengan cara berkata-kata untuk melawan Allah dan Musa. Ya, bahkan sempat bangsa Israel mengatakan, mengapa Tuhan atau lewat perantaraan Musa harus membawa kami bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan juga mereka berkata bahwa Allah dan Musa akan membuat mereka mati di padang gurun karena di sana tidak ada makanan. Nah, itu protes dari bangsa Israel kepada Musa dan Allah. Bangsa Israel pada saat itu sudah tidak ingat lagi berapa banyak pertolongan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan mereka tidak ingat Tuhan memelihara mereka dengan roti mana, burung puyuh, dan bahkan kejadian-kejadian yang lain yang sudah mereka alami. Bangsa Israel merasa bahwa pada saat itu mereka sudah bosan dengan makanan yang diberikan Tuhan. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan itu mereka muak. Nah, di dalam ayat yang kelima, bangsa Israel itu mengeluarkan kata-kata dengan tujuan apa? Tujuannya yaitu melawan Allah dan Musa. Ya, dengan tadi dikatakan perkataannya, kalau sebagai manusia secara pribadi kita akan merasa sakit ya ketika bangsa Israel mengatakan bahwa kenapa Tuhan kau harus membawa kami keluar dari tanah Mesir, bahkan Tuhan akan membuat kami mati di padang gurun. Kami yang dimaksud adalah bangsa Israel. Ya, mereka bosan, ya, sudah muak dengan makanan hambar yang diberikan oleh Tuhan. Itu terdapat di ayat yang kelima. Sedangkan ayat yang keenam, Tuhan mengadakan penghakiman, ya, penghakiman terhadap protes dari bangsa Israel ini, ya, dengan sungut-sungut bangsa Israel, maka Tuhan mengirimkan ular tedung ke antara bangsa Israel tersebut. Sehingga banyak bangsa Israel yang digigit atau dipagut oleh ular tedung ini sampai muncul banyak korban dari bangsa Israel. Seperti gambar yang saya tampilkan. Sedangkan ayat yang ketujuh, pertobatan dan permohonan ketika mereka sudah mereka sudah mendapatkan gigitan dari ular tedung dan banyak korban jatuh, mereka kemudian sadar, mereka mengadakan permohonan pertobatan di dalam ayat yang ketujuh. Mereka sampai mengakui kesalahan dan dosa yang sudah mereka perbuat, sampai berkata-kata dalam tadi perkataan-perkataan dari bangsa Israel terhadap Musa dan Tuhan. Ada ketakutan bahwa bangsa Israel tidak akan mengakui dosa itu, ya. Pasti sebagai manusia, Musa sudah mengerti watak daripada bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang sulit untuk mengakui kesalahan. Tetapi di ayat 7 ini sungguh luar biasa, ya. Bangsa Israel mau mengakui kesalahannya, mengatakan bahwa dirinya itu, bangsa Israel ini sudah berdosa, ya. Bangsa Israel memohon kepada Musa untuk berdoa bagi bangsa Israel kepada Tuhan, ya. Itu tercermin dalam gambar tersebut, ya. Dalam gambar itu, kemudian
Di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9, memang karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Pengampun, sehingga Tuhan memberikan pengampunan kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib yang dibuat oleh Allah untuk melegakan, untuk meluputkan, untuk meloloskan, untuk melepaskan bangsa Israel dari hukuman Tuhan. Tuhan tidak memakai Musa ya untuk mendatangkan penghakiman supaya Musa, kenapa tujuannya? Supaya Musa tetap disayang oleh bangsa Israel. Tuhan membuat Musa ini berperan dalam melegakan bangsa Israel dengan menaikkan doa pengampunan bagi bangsa Israel di hadapan Tuhan. Allah memerintahkan Musa untuk membuat patung ya, membuat ular dari tembaga, ular tedung dari tembaga, di mana dengan Musa diperintahkan Tuhan, barang siapa yang memandang ular tembaga itu, maka dia pasti selamat. Jadi ada pilihan yang diberikan oleh Tuhan, mereka mau memandang ular tembaga yang dibuat Tuhan melalui Musa, atau mereka akan mati digigit oleh ular tedung tersebut. Nah, itu gambar bangsa Israel ingin, kalau bangsa Israel ingin tetap hidup, maka setiap orang yang digigit itu harus melihat ular tembaga yang dibuat oleh Musa dari perintah yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan yang lebih berhasil dengan cara yang terbaik, meskipun tidak dengan cara kita ya sebagai manusia. Dengan demikian, orang-orang yang tidak mati karena sungut-sungut, pemberontak tidak mati karena pemberontakan mereka, tidak dibuat menderita karena perbuatan mereka, supaya mereka bertobat dengan lebih sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan kebulatan hati mereka bertobat. Dan juga Tuhan menginginkan untuk bangsa Israel ini menjadi bangsa yang lebih rendah diri, rendah hati. Bangsa Israel dibuat menerima kesembuhan itu dari Allah melalui siapa? Melalui tangan Musa. Supaya apa? Supaya mereka belajar atau diajar untuk tidak pernah lagi berbicara melawan Allah ataupun melawan Musa sebagai orang yang Tuhan sudah tunjuk, Tuhan sudah pilih untuk memimpin bangsa Israel. Jadi di sini kita melihat cara penyembuhan ini memang sungguh ajaib, bahwa hanya memandang saja, hanya melihat ular tembaga yang dibuat oleh Musa, mereka menjadi sembuh. Nah, itu seperti gambar yang saya tampilkan. Kemudian saya menyimpulkan dari ayat 4 sampai dengan yang ke-9, dalam kehidupan kita seringkali ketika kita menghadapi sedikit kesulitan, kita bersungut-sungut atau kita mengeluh, atau bahkan terlebih kita menyalahkan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, menganggap bahwa Tuhan itu sudah tidak peduli di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak sayang lagi kepada kita, tanpa menyadari bahwa kita sudah mengalami banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan suatu pelajaran kepada bangsa Israel yang notabene di masa-masa sekarang ini adalah kita sendiri sebagai umat Tuhan, untuk mengingatkan, untuk menyadarkan, untuk lebih memperkenalkan pribadi Tuhan sendiri di dalam hidup umatnya, dengan mengalami pengenalan pribadi secara pribadi dengan Allah. Kalau kita tidak mengalami satu peristiwa yang pribadi dengan Tuhan, maka kita tidak bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang mukjizat Tuhan, dan terlebih kita tidak lebih lagi mengenal akan Allah. Yang ketiga, ketika kita mendapatkan masalah, janganlah cepat bersungut-sungut, janganlah cepat mengambil satu keputusan, janganlah cepat kita menyalahkan. Tetapi yang harus kita ambil adalah lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita sering mengalami kejadian-kejadian pribadi dengan Allah, maka kita akan semakin dikuatkan di dalam iman kita kepada Tuhan. Yang keempat, jangan menyepelekan setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kehidupan kita, lewat siapapun itu.
karena jalan yang Tuhan gunakan untuk menolong kita itu tidak bisa terpikirkan oleh pikiran. Tugas yang kedua, sedangkan implikasi kita sebagai pendidik dalam pendidikan Kristen zaman sekarang ini adalah yang pertama, sebagai seorang pendidik dalam pendidikan Kristen, kita harus lebih menanamkan kepada peserta didik kita untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan. Meskipun kita melewati banyak tantangan dalam kehidupan sehari-hari, dengan bersyukur, kita yakin bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita dan menolong kita. Yang kedua, sebagai seorang pendidik dalam pendidikan Kristen, kita harus menanamkan kepada peserta didik kita untuk mempunyai hati yang lembut, mempunyai hati yang lebih rendah hati. Jangan suka menyombongkan diri. Meskipun kita mempunyai banyak kelebihan, kita mempunyai banyak talenta dari Tuhan. Karena semua yang kita miliki itu asalnya bukan dari kita sebagai manusia, tapi semua yang kita miliki, kelebihan kita, talenta kita, itu adalah kepunyaan Allah, berasal dari Tuhan. Dan kalau Tuhan mau, sewaktu-waktu kita bisa hilang dari kita. Yang berikutnya, yang ketiga, sebagai seorang pendidik dalam pendidikan Kristen, kita wajib menanamkan kepada peserta didik kita untuk tidak menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapapun ketika kita mengalami permasalahan hidup. Kita yakin bahwa apa yang kita alami itu bukan semata-mata karena kebetulan atau karena kesalahan dari orang lain atau karena kesalahan kita. Tetapi terkadang Tuhan izinkan hal buruk sekalipun terjadi dalam kehidupan kita, itu karena Tuhan mengizinkan. Karena Tuhan ingin membuat kita menjadi lebih baik. Karena Tuhan ingin membuat kita untuk mengenal akan Tuhan lebih dalam lagi. Dan pasti kita akan memperoleh pertolongan yang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita melewati masa-masa sulit kita itu sendiri. Tuhan tetap memberikan kekuatan. Meskipun banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari tugas yang diberikan Ibu dosen. Kiranya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.